Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita ingin memperbincangkan sesuatu yang sedang viral juga nih. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita bahas, teman-teman dapat memetik pembelajarannya. Apa nih Feb yang ingin kita bahas kali ini? Jadi mungkin udah pada tahu ya semuanya ya, kita tentang berita seorang bos rental mobil ya Pak ya. Pergi nih Pak ke Pati, atau lebih tepatnya ke Sukolilo. Di situ dia ngambil mobilnya dia yang dia rentalin, tapi mobilnya ini tuh nggak balik Pak. Kan diketok-ketok tuh pintu rumah si yang ngerental inilah bahasanya. Nggak dijawab-jawab. Akhirnya dia buka pakai kunci cadangan, abis itu dia bawa mobilnya pergi. Malah masyarakat itu pada ngiranya dia maling. Kira-kira ya Pak ya, kenapa nih Pak orang yang bahasanya ya, kita kan sama ini belajar ya tentang kayak jangan main hakim sendiri dan kawan-kawannya gitu. Kenapa orang ini nih si bos rental ini langsung dihakimin aja gitu tanpa orang ini nanya, itu apa ini siapa gitu-gitu. Nggak pakai nanya-nanya dulu, langsung dihakimin, langsung dipukulin sampai terbunuh gitu. Sebentar. Ini si bos rental ini waktu dia mau mengambil mobilnya ya, dia izin dulu nggak misalnya sama ketua RT atau saya nggak tahu ya Pak kepala desa gitu. Ya biasanya kan kalau kita datang ke suatu tempat kita harus izin dong Iya betul sama betul yang betul. dituakan di Betul sana. betul betul. Tetapi kalau dia main selonong boy saja, datang ke suatu tempat yang baru, terus masyarakat di sana nggak ada yang kenal, ya wajar dong kalau mereka panik, bener nggak? Ya iya sih. Ya benar juga sih, cuman tapi gara-gara kejadian ini ya Pak ya, banyak orang yang namain itu jadi kampung maling. Bahasanya emang semua orang di sekitar itu udah pada tahu, itu kampung penada, kampung maling, kampung bandit, gitu-gitu loh Pak. Nah, kira-kira ini gimana sih jadi sebenarnya yang salah siapa gitu, kayak bingung sih, yang dibingung kayak yang salah siapa, jadi yang bener gimana, kayak gitu loh Pak. Ya kalau saya sih ngelihatnya kalau kita main hakim sendiri itu sudah pasti nggak benar. Karena kita tidak melibatkan aparat hukum gitu. Yang seharusnya mereka lah tempat di mana kita mengadu gitu. Kalau misalnya masyarakat di sana yang tadi kamu sampaikan ya, sampai si orang tersebut dilukai, sampai orang tersebut kehilangan nyawanya. Nah ini yang nggak benar gitu. Nah, ini yang harus diselidiki. Nah tetapi memang kalau saya melihatnya, kita kalau datang ke suatu tempat, apalagi tempat ini tidak pernah kita kunjungi sebelumnya, ya kita harus minta izin terlebih dahulu. Nggak mungkin kita main datang, terus main ngetok, terus kita main ambil barang yang mungkin itu memang hak kita. Tetapi kan orang yang kita datangi juga perlu tahu kita tuh siapa gitu. Jangan kita main datang-datang aja, ya kayak kamu deh misalnya. Ada temen kamu nih main ke rumah kamu, Feb. Ya, dia tahulah bahwa kamu minjem barangnya temen kamu ini gitu. Nah, dia udah nunggu gitu, kabar dari kamu, kapan mau dibalikin misalnya. Tapi kamu nggak ngasih kabar, kamu misalnya apakah lupa atau bagaimana, ya kamu kayak ditelan bumi lah gitu. Wajar kan kalau temen kamu itu datang ke rumah kamu langsung ya, ingin meminta haknya gitu. Tapi wajar nggak kalau teman kamu itu mentang-mentang pintu rumah kamu udah diketok, terus nggak ada yang jawab, terus dia paksa masuk? Enggak sih. Enggak kan? Nggak wajar kan kalau kayak gitu. Wajar nggak orang tersebut diteriakin maling? Wajar aja sih. Wajar aja kan? Ya kamu juga nggak mau dong privasi kamu diganggu gitu. Apalagi itu rumah kamu lagi. Kamu misalnya masih tinggal sama orang tua kamu, berarti kan rumah orang tua kamu yang dirusak sama teman kamu ini. Nah jadi yang saya lihat bahwa apapun alasan kita ketika kita berkunjung atau bertamu ke suatu daerah yang baru lagi, kita harus mau istilahnya ya bersilaturahmi dengan cara-cara yang sesuai norma daerah ya, yang ada di sana gitu. Kita jangan main maunya gue gitu. Ya memang kita kesel, ya
bayangin mobil gue udah nggak balik gitu selama hitungan bulan, nggak jelas juga juntrungannya kemana, nggak ada yang ngasih kabar berita, ya normal lah saya marah. Nah, tetapi di sini kita harus tahu gitu cara yang elegan tuh bagaimana. Jadi kalau masyarakat sampai main hakim sendiri seperti itu bukan saya benarkan ya, itu juga salah. Itu hal yang istilahnya patut diperkarakan secara hukum. Tapi di luar itu, orang tersebut juga harus menjadikan hal ini sebagai pembelajaran gitu. Ya, kan katanya korbannya lebih dari 1 orang ya. 4 orang. Ya alhamdulillah masih ada yang selamat gitu ya, meskipun luka-luka gitu. Ini bisa jadikan pembelajaran sama orang tersebut gitu, agar kita jangan sampai datang ke suatu daerah, ya, kita tidak istilahnya mengikuti tata krama yang ada, akhirnya jadi bumerang buat kita. Ya, tapi yang menarik juga tuh yang kamu bilang. Jadi kampung itu dibilang oleh kebanyakan netizen sebagai kampung penadah gitu ya. Nah, netizen mengapa tuh kok bisa menyampaikan hal tersebut? Katanya sih dari orang sekitar yang udah terkenal tuh itu kampung. Udah terkenal. Itu kampung tuh emang kampung maling, kampung penadah, ataupun kampung bandit. Tapi yang saya bingung apa ya? Biasanya maling, bandit, penadah ataupun itu ya biasanya cuma 1 orang, 2 orang. Ini satu kampung gitu ya, kayak banyak kan komunitas. Sampai ada yang ngomong kayak ini kampung SDM rendah gitu-gitu. Maksud saya kayak kok bisa ya? Jadi bahasanya itu satu kampung yang bikinnya tuh bahasanya yang berkonklusi ini satu kampung gitu. Dan kok ini udah jadi rahasia umum, tapi polisi tuh nggak tahu gitu, ataupun nggak tahu, saya nggak tahu aparat hukum tahu apa nggak, cuman ini kok mereka kok pada nggak tahu ya gitu tentang ini gitu. Kalau ini nggak ada kejadian bos rental ini, mungkin nggak ada yang tahu tentang ini, tentang si di sini nih, tentang kampung ini. Ya memang bukan hanya di kampung itu saja, Feb. Jadi ada daerah tertentu ya di Indonesia ini itu terkenal gitu dengan daerah yang tempatnya dunia kriminal di situ gitu. Ya dulu sebut aja deh, kalau di Jakarta ya, itu daerah Tanjung Priuk. Daerah Tanjung Priuk itu bisa dikatakan sama tuh, daerahnya para bandit katanya. Banyak inilah pelaku kejahatan gitu, pemerasan lah, terus istilahnya mungkin pemalakan lah. Karena di sana kan daerah pelabuhan ya, jadi bisa dikatakan ya daerahnya penuh dengan inilah istilahnya tindakan-tindakan yang berbau kekerasan lah. Daerahnya juga panas lagi gitu kan, di pinggir laut. Jadi wajar temperamen orang-orang sana tuh beda gitu sama orang-orang yang hidup di tengah kota. Nah, tetapi bukan hal itu saya benarkan ya, mentang-mentang daerahnya nggak nyaman gitu, terus mereka bisa berbuat seenak jidatnya sendiri, ya nggak bisa kayak gitu juga. Jadi memang ada beberapa daerah tertentu yang di sana kumpulnya sarang penyamun gitu. Saya nggak tahu nih daerah Pati ini seperti apa, karena saya juga baru dengar kan daerah ini menjadi viral gara-gara kasus ini kan. Nah, jadi bisa kita selidiki perlahan-lahan apa yang menyebabkan kampung tersebut itu kok bisa mendapatkan stigma yang negatif gitu dari netizen, terutama masyarakat yang hidup di sekitar sana gitu. Ya ini seharusnya aparat hukum harus mau menyelidiki. Tapi kan yang tersangka cuma 3 orang doang kan, Pak? Ya saya nggak tahu jumlah pelakunya yang berbuat seperti itu berapa banyak orangnya ya yang sampai menghilangkan nyawa seseorang nih. Memang udah ada kabar ya berapa persisnya? Tersangkanya 3 orang, tapi tuh yang kan kita kan biasanya netizen lihatnya di Twitter ya Pak ya, karena Twitter tuh kan yang paling cepet ya, apa namanya, atau X. Kan banyak berita cepat gitu kan di X gitu kan. Nah itu di X itu kan banyak video-video, nah itu tuh banyak Pak orang, nggak cuma 3 orang doang, tapi kenapa tersangka cuma 3 orang doang? Saya nggak tahu nih kenapa aparat kepolisian hanya menciduk 3 orang ya. Ini yang bisa nanti kita kawal bersama-sama nih. Jadi netizen seluruh Indonesia harus mengkawal nih kasus ini. Agar apa? Agar aparat hukum juga merasa diperhatikan oleh masyarakat.
Jadi mereka kayak nggak kerja sendirian gitu. Karena kadang di Indonesia ini suka lucu gitu. Jadi suatu kasus kejahatan, kalau belum viral, kayaknya aparat tuh adem ayem gitu. Tetapi setelah viral, baru deh aparat dengan segenap daya upaya gitu, berusaha gitu untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, itu kan patut disayangkan kalau menurut saya. Kenapa sih suatu kejadian apalagi ini ada tindakan kejahatan di sana, tetapi kita tidak mau gitu segera menyelesaikannya dengan tuntas gitu. Kita nunggu dulu sampai viral. Kalau kayak begitu kan, yang saya takut ya, citra aparat di mata masyarakat itu bagaimana gitu. Mereka mau berlindung sama siapa lagi? Seharusnya kan aparat, apalagi aparat hukum ya, mereka ada garda terdepan gitu dalam mereka melindungi masyarakat. Tetapi kalau mereka tidak bisa melakukan perannya dengan baik, ya bagaimana masyarakat bisa percaya? Yang saya takutkan, nanti main hakim sendiri ini adalah suatu hal yang normal. Karena apa? Karena masyarakat ketika mengadukan masalahnya kepada aparat hukum, tetapi tidak ada tindak lanjutnya, akhirnya mereka kan membutuhkan yang namanya keadilan gitu. Tetapi kalau keadilan itu tidak didapatkan, malah mereka merasa sudah melakukan prosedural hukum yang sepatutnya, tapi tidak ada juga jalan keluar yang terbaik, ya sudah. Mereka akan melakukan caranya mereka sendiri. Nah, tetapi melakukan cara mereka sendiri ini bisa berdampak meluas ke arah yang lebih buruk atau tidak. Nah, ini yang menjadi masalahnya gitu. Kebanyakan sih kalau udah masyarakat main hakim sendiri, pasti akan jauh lebih buruk gitu. Karena tidak ada yang memfilter. Yang mereka kedepankan ya hanya emosi gitu. Nah ini, Feb, yang harus menjadi inilah pembelajaran gitu, terutama bagi aparat hukum, bahwa kalau tidak mau gitu masyarakat main hukum sendiri, ayo kita sebagai aparat hukum mainkan peran kita dengan semaksimal-maksimalnya.